Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal akan menyampaikan hasil tugas UTS Web Programming kami, yaitu membuat aplikasi penggajian karyawan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berorientasi objek. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok dari kami, yaitu dengan saya sendiri, Aisyah Nurma, ada Novel Hamid Albani, dan ada Rizky Widiana Rahmawati. Oke, sebelum masuk pada penjelasan aplikasinya, mungkin sebelumnya ada yang belum tahu apa sih itu OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contoh pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Oke, langsung saja pada penjelasan aplikasi penggajian karyawan berikut. Untuk yang pertama yaitu deskripsi sistem. Sistem informasi penggajian karyawan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data serta memberikan informasi yang akurat mengenai data departemen, data karyawan, dan informasi mengenai gaji seorang karyawan pada suatu perusahaan. Maksud pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah suatu pengolahan penggajian pada suatu perusahaan. Aplikasi ini dibuat berbasis web dengan menggunakan PHP Object Oriented Programming atau OOP. Sedangkan tujuan dalam pembuatan aplikasi ini adalah merancang suatu sistem informasi yang dapat mengelola data penggajian karyawan agar lebih efektif dan lebih efisien. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu flowchart atau alur sistem. Perancangan alur data pada sistem ini divisualisasikan dengan diagram alur data atau flowchart. Adapun diagram arus data dari rancangan sistem pengolahan data penggajian pada PT Global Technology dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Yang pertama ada flowchart pada admin. Pada flowchart di atas dapat diketahui bahwa proses ini diawali dari admin melakukan login ke dalam sistem, kemudian memasukkan username dan password pada form login. Apabila ada kesalahan pada saat memasukkan username atau password, maka akan muncul tulisan username atau password salah. Setelah admin berhasil login, maka akan menuju ke menu utama. Pada menu utama terdapat beberapa menu modul yang tersedia, yaitu dashboard, profil, karyawan, departemen, penggajian, laporan, dan logout. Selanjutnya ada flowchart data profil. Flowchart data profil merupakan bagan alir yang menunjukkan proses pengeditan dari data admin. Adapun bagan alir tersebut dapat dilihat di bawah ini. Pada selanjutnya yaitu flowchart data karyawan. Flowchart data karyawan merupakan bagan alir yang menunjukkan proses penginputan, pengeditan, serta penghapusan data karyawan. Adapun bagan alir tersebut dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya yaitu flowchart data departemen. Flowchart data departemen merupakan bagan alir yang menunjukkan proses penginputan,
pengeditan, serta penghapusan data departemen. Adapun bagan ahli tersebut dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada flowchart data penggajian. Flowchart data penggajian merupakan bagan alir yang menunjukkan proses penginputan, pengeditan, serta penghapusan data penggajian. Adapun bagan alir tersebut dapat dilihat di bawah ini. Untuk yang selanjutnya yaitu flowchart data laporan. Flowchart data laporan merupakan bagan alir yang menunjukkan 3 laporan, yaitu laporan gaji karyawan, laporan data karyawan, dan laporan data departemen. Adapun bagan alir tersebut dapat dilihat di bawah ini. Untuk langkah yang ketiga yaitu kebutuhan modul sistem. Pada aplikasi sistem informasi yang sudah kami buat, kami menerapkan modul-modul di sistem kami. Kami di sini hanya menggunakan 2 level saja. Yang pertama, admin yang bisa mengkrut data karyawan, memasukkan data-data dari karyawan, dan terakhir laporan penggajian untuk karyawan. Kemudian ada level karyawan. Si karyawan ini hanya bisa melihat list dari data-data karyawan yang sudah dibuat oleh si admin tersebut. Pada level admin ini, karyawan bisa menciptakan hasil data penggajian karyawan. Kembali tadi kami sudah menjelaskan level-level yang ada di sistem kami. Sekarang kami akan menjelaskan modul-modul apa saja yang ada di aplikasi ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu utama dari aplikasi yang kami buat. Pada menu utama terdapat menu-menu yaitu seperti menu home, menu galeri, menu profil perusahaan, menu struktur organisasi, menu visi dan misi, kemudian ada menu kontak, dan yang terakhir adalah ada menu login. Ya, pada menu home, apabila kita diklik itu maka akan kembali ke tampilan seperti ini ya. Kemudian berikutnya pada menu galeri. Pada menu galeri berisikan mengenai proyek-proyek yang sudah ditangani oleh perusahaan itu. Kemudian pada menu profil perusahaan itu berisikan mengenai sejarah perusahaan itu didirikan. Kemudian selanjutnya pada menu struktur organisasi. Pada menu struktur organisasi ini terdapat 3 struktur organisasi, yaitu CEO, lead software, dan yang terakhir adalah lead hardware. Kemudian kita masuk ke visi misi, menu visi misi. Pada menu visi dan misi ini berisikan mengenai visi dan misi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Lalu ada menu kontak, berisikan tentang alamat, email, serta nomor telepon yang bisa dihubungi apabila Anda ingin menghubungi perusahaan tersebut. Pada halaman yang utama ini terdapat yaitu menu login. Sekarang saya akan mengklik menu login tersebut. Ya, ini adalah tampilan dari
menu login yang sudah saya klik tadi. Menu login yang sudah saya klik tadi itu adalah merupakan menu login untuk karyawan. Apabila si admin ingin mengeklik, tinggal kita ubah saja pada link URL-nya yang tadinya login_karyawan menjadi login_admin. Kemudian kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah kita sudah masuk ke menu login admin. Kemudian kita masukkan username dan password. Ya, seperti yang sudah Anda lihat di sini, username dan password sudah masuk atau sudah tertera. Apabila ingin masuk, kita bisa tinggal klik login. Namun apabila kita sebagai admin itu misalkan salah mengetikkan username, misalkan Naufal Hanif, passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita klik login, maka akan terdapat sebuah peringatan yang menunjukkan bahwa username atau password yang sudah kita masukkan tadi itu salah. Kemudian kita langsung saja login ke login admin. Ya, oke, sekarang kita sudah berada pada halaman utama admin perusahaan tersebut. Pada halaman utama admin terdapat menu-menu seperti dashboard, menu karyawan, menu departemen, menu penggajian, serta menu laporan. Pada menu dashboard berisikan informasi seperti jumlah karyawan, departemen, serta gaji. Kemudian kita lanjut ke menu karyawan, lebih tepatnya pada menu data karyawan. Pada menu karyawan, data karyawan yang sudah kita klik ini berisikan informasi mengenai daftar-daftar karyawan yang berada pada perusahaan tersebut. Ya, pada menu karyawan ini, pada kolom data karyawan kita bisa lihat ada tabel yang meliputi yaitu nomor, NIK, nama dari karyawan tersebut, seks atau jenis kelamin, alamat, nomor HP, serta status dari karyawan tersebut. Serta ada kolom tools yang berisikan button edit serta button hapus untuk karyawan. Pada menu karyawan ini terdapat juga menu tambah karyawan. Seperti yang bisa kita lihat, menu tambah karyawan ini berfungsi untuk apabila admin ingin menambahkan karyawan yang baru masuk ke perusahaan tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke menu departemen. Saya tadi sudah mengklik menu departemen ini, kemudian milih departemen, maka akan muncul seperti tampilan berikut ini. Pada menu departemen, sama seperti menu karyawan, terdapat tabel mengenai data departemen yang berisikan yaitu ada kolom nomor, kemudian ada
kolom kode, NIK yaitu nomor induk kepegawaian, atau NIP biasanya nomor induk pegawai. Kemudian ada kolom departemen, ada kolom jabatan, ada kolom gaji, serta ada kolom tunjangan. Ya, pada menu departemen ini terdapat juga menu atau kolom tools yang berisikan yaitu button hapus dan button edit. Pada menu departemen ini juga terdapat button tambah departemen yang fungsinya adalah apabila si admin ingin menambahkan sebuah atau suatu departemen pada perusahaan tersebut. Ya, kita sudah masuk ke halaman gaji atau halaman menu penggajian. Tadi saya sudah mengeklik menu penggajian, kemudian memilih submenu data gaji karyawan, maka akan tampil seperti tampilan berikut ini. Pada menu penggajian, lalu pada menu sub data gaji terdapat informasi-informasi seperti tampilan berikut ini. Terdapat tabel data gaji karyawan, di mana di dalam data tabel gaji karyawan tersebut ada tabel lagi yang berisikan mengenai nomor induk kepegawaian atau NIK atau juga NIP. Kemudian ada kolom bulan, kemudian ada kolom tahun, lalu ada kolom transfer, lalu ada kolom total gaji, serta ada juga kolom tools. Sama seperti pada menu karyawan dan menu departemen tadi, pada menu gaji atau penggajian ini terdapat kolom tools, di mana kolom tools tersebut ada button yang berisikan mengenai button edit serta button hapus. Ya, pada menu penggajian atau gaji pada perusahaan ini terdapat menu input gaji karyawan seperti yang sudah saya jelaskan seperti sebelum-sebelumnya. Pada menu karyawan dan departemen sama juga ada button input. Ya, gunanya itu adalah untuk si admin menginputkan gaji karyawan. Oke, kita sekarang sudah berada pada menu terakhir, yaitu menu laporan. Pada menu yang terakhir adalah menu laporan. Saya tadi sudah mengeklik submenu laporan gaji karyawan, kemudian maka akan tampil seperti berikut ini. Pada menu laporan gaji karyawan terdapat beberapa informasi seperti kolom nomor, kolom NIK, kolom bulan, kolom tahun, kolom transfer, serta kolom total gaji. Tidak lupa juga terdapat kolom tools pada laporan gaji karyawan ini, di mana kolom tools ini terdapat satu button, yaitu button cetak. Jadi pada laporan gaji karyawan ini, semua laporan gaji karyawan yang terdapat pada perusahaan tersebut dijadikan satu di sini. Apabila misalkan ada 5 karyawan, maka seluruh laporan gaji 5 karyawan tersebut masuk ke sini. Kemudian si admin bisa mengeklik cetak pada nomor induk atau nik tertentu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan
submenu terakhir pada modul admin, yaitu submenu laporan data karyawan dan laporan data departemen, di mana apabila kita mengeklik laporan data karyawan atau mengeklik laporan data departemen, maka akan masuk ke sebuah format PDF yang nantinya si admin bisa langsung mencetak dari laporan data tersebut. Untuk langkah yang keempat yaitu ada desain database. Yang pertama, analisa kebutuhan sistemnya. Terdapat tabel admin, tabel karyawan, tabel departemen, tabel gajian, tabel log aktivitas. Perancangan database, tabel, dan file database dibutuhkan dalam pengembangan program ini adalah yang pertama untuk tabel admin, di mana ada nama file, tipe data, dan keterangan. Yang pertama ada ID dengan tipe data integer 5 dan keterangannya primary key. Ada username varchar 50, password varchar 50, nama varchar 50, tempat lahir varchar 20, tanggal lahir date, seks varchar 20, agama varchar 20, alamat varchar 100, foto varchar 20, nomor HP varchar 20, email varchar 50, CDate ada date time, MDate date time, DDate date time, dan input by integer 5, deleted by integer 5, deleted flag integer 1, dan kelas login date time. Adapun dari tabel karyawan yaitu yang terdiri dari nama file, tipe data, dan keterangan dengan nick, tipe data integer 10, keterangan primary key. Ada username varchar 50, password varchar 50, nama varchar 50, tempat lahir varchar 20, tanggal lahir date, seks varchar 20, agama varchar 20, alamat varchar 100, foto varchar 100, nomor HP varchar 20, email varchar 50, status varchar 50, date daftar varchar 20, CDate date time, MDate date time, DDate date time, input by integer 5, deleted by varchar 50, deleted flag integer 1, dan last login date time. Selanjutnya ada tabel log aktivitas, di mana nama file, tipe data, keterangan sebagai berikut. Untuk nomor dengan tipe data integer 100 dan keterangan primary key. ID integer 100, keterangan varchar 5000, CDate date time. Untuk tabel gajian foreign key NIK, referensi dari tabel data karyawan pada NIK. Kemudian untuk tabel departemen foreign key-nya NIK dan referensinya pada tabel data karyawan pada NIK. Berikut adalah bentuk relasi tabel yang sudah kami buat berdasarkan database.